Selamat pagi. Pagi. Kita adalah bangsa yang terjajah dan kita harus merdeka. Merdeka. Pada hadirin, saya adalah Ketua PPPI, Sugondo Joyo Puspito. Terima kasih bagi kalian yang telah hadir di Kongres kedua ini. Berawal dari langkah para pelajar Istovia mendirikan Budi Utomo pada tahun 1908 mempengaruhi pelajar-pelajar lain. Mereka mendirikan berbagai organisasi seperti Sekar Rukun, Trikoro Darmo, Jong Sumateranan Bon, Jong Batak Bon, Jong Minahasa, dan Kaum Betawi. Organisasi tersebut bersifat etnik dan kedaerahan. Selain itu, berdiri pula organisasi pemuda yang bersifat keagamaan, antara lain Jong Islami Tenbon, Perkumpulan Pemuda Katolik, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, dan lain sebagainya. Berbagai organisasi itu kemudian berusaha bergabung menjadi satu organisasi. Pada tanggal 25 November 1925, wakil-wakil dari Jong Java, Jong Sumateranan Bon, Jong Minahasa, Jong Ambon, dan Sekar Rukun mengadakan rapat di Jakarta. Mereka membentuk sebuah panitia yang bertugas menyiapkan kerapatan besar pemuda. Panitia ini diketuai oleh Muhammad Tambrani dari Jong Java. Anggota panitia adalah wakil-wakil dari berbagai organisasi. Kerapatan besar pemuda yang kemudian dikenal sebagai Kongres Pemuda I dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta dan dihadiri oleh wakil-wakil berbagai organisasi pemuda. Kongres tersebut bertujuan untuk membentuk sebuah badan sentral dalam rangka memajukan paham persatuan dan kebangsaan serta mengutamakan hubungan di antara organisasi-organisasi pemuda kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Shalom. Putra-putri Indonesia dan semua yang hadir di sini, atas nama Panitia Kongres Pemuda yang pertama, saya ucapkan selamat datang kepada Anda semua sebagai pejuang tanah air bangsa kita dan sebagai pribadi yang memperlihatkan perhatiannya kepada tanah air. Anda semua telah meringankan langkah-langkah untuk mengunjungi Kongres Pemuda ini. Untuk suatu perbuatan yang patut diajung jempol di Kongres ini adalah sebagai tonggak dalam sejarah gerakan pemuda yang harus bersatu padu jika kita ingin mencapai tujuan utama, yaitu sebuah kemerdekaan Indonesia, yaitu Partiu tercinta. Dengan ini mengakhiri pidato saya. Amat saya harapkan supaya Kongres ini menyelamatkan generasi Indonesia sekarang yang akan terpanggil bekerja, berkarya, berjuang dan mati untuk kemerdekaan nusa dan bangsa kita rakyat Indonesia di seluruh kepulauan Indonesia. Saya Muhammad Tamrani dari Jong Java berterima kasih kepada hadirin yang telah hadir di kita semua tahu bahwa kita telah dijajah oleh Belanda, maka dari itu kita harus terbebas dari penjajahan ini. Dengan bersatu kita akan bisa melawan penjajahan dan menjadi negara merdeka. Merdeka! Merdeka! Seperti yang dikatakan Pak Tamrin, memang sangat luar biasa. Kita harus merdeka dari penjajahan ini. Saya juga setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Tamrin. Kita harus memperjuangkan persatuan Indonesia. Terima kasih. Tujuan dari Kongres ini adalah mewujudkan persatuan. Pertama-tama kita membentuk badan sentral. Benar. Yang kita perlukan sekarang adalah sebuah organisasi yang menyampaikan sebuah aspirasi. Ya, benar. Kita akan membentuk pemerintahan dalam bentuk federasi, di mana semua daerah harus dapat memajukan daerah sendiri. Bukankah dalam bentuk federasi lebih bagus dalam pemerintah, karena pemerintah daerah bisa menyatu dalam membangun pemerintah. Karena apabila suatu daerah dibiarkan sendiri, tidak bisa berkembang, maka akan menjadi suatu masalah. Kongres Pemuda I menghasilkan keputusan-keputusan sebagai berikut. Menyiapkan Kongres Pemuda Indonesia II dan menyerukan persatuan berbagai organisasi pemuda dalam satu organisasi pemuda Indonesia. Seusai Kongres pertama, usai Kongres para panitia inti sedikit kecewa karena Kongres pertama tidak menghasilkan kata sepakat untuk menggabungkan pemuda di seluruh tanah air. Hal ini dikarenakan setiap golongan masih mementingkan daerahnya sendiri, sehingga sangat sulit untuk mempersatukan mereka, khususnya di dalam bahasa persatuan.
Karena kongres kita tidak menghasilkan kata sepakat dalam bahasa persatuan kita. Kita sudah menghasilkan sebuah keputusan, hanya saja belum diterima oleh para pemuda dan pekerja tersebut. Benar, yang kita butuhkan sekarang adalah anggota dari Persatuan Pemuda Pelajar Indonesia atau PPPI. Kalau begitu, kita perlu menunggu beberapa lama, menunggu mereka pulang. Waktu bukanlah halangan buat kita, yang penting adalah berkorban demi masa depan, semua pasti bisa terlaksana. Tapi tentunya aspek bahasa sangatlah penting. Sangat tidak mungkin kita meninggalkan aspek bahasa saat ini. Benar, padahal saya yakin bahasa Melayu itu adalah bahasa yang cocok untuk bahasa persatuan. Sudahlah, jangan berpikir seperti itu. Tujuan kita tidak dapat tercapai. Indonesia harus bersatu dalam segala aspek. Kalau begitu, kita lanjutkan di Kongres kedua nanti. Sebaiknya kita persiapkan diri untuk kongres kedua nanti. Benar, kita akan lanjutkan di kongres kedua nanti di gedung PPPIP. Keputusan sudah diambil, mari kita persiapkan untuk kongres kedua nanti. Dalam kongres tersebut, Muhammad Yamin mengusulkan agar bahasa Melayu ditetapkan sebagai bahasa persatuan Indonesia. Pada bulan September 1926, para pemuda menunjuk organisasi bernama Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI di Jakarta. Tanggal 27 Oktober 1928, terlaksanakanlah Kongres Pemuda kedua yang dilaksanakan di gedung KJB. Pada waktu itu, suasananya kondusif, dihadiri peserta yang sangat antusias dengan acara itu. Sugondo Joyo Puspito selaku perwakilan dari PPI, sekaligus Ketua Kongres Pemuda, kali ini membuka acara disambut dengan meriah. Selamat pagi. Pagi. Kita adalah bangsa yang terjajah dan kita harus merdeka. Merdeka! Pada hadirin, saya adalah Ketua PPPI, Sugondo Joyo Puspito. Terima kasih bagi kalian yang telah hadir di kongres kedua ini. Kongres pertama telah mengalami kegagalan. Apa yang perlu ditakutkan? Tidak ada yang perlu ditakutkan untuk negeri ini. Kita adalah bangsa yang dijajah. Kita butuh persatuan dan kesatuan. Dan kita harus melaksanakan kongres kedua kalinya. Karena kongres pertama tidak menghasilkan apa-apa. Apapun yang berarti untuk negeri ini semuanya hancur. Tidak ada namanya persatuan untuk kongres pertama. Dan kongres kedua harus mengalami keberhasilan. Hadirin dari berbagai daerah, Jong Sumatera, Sika Rukun, Jong Java, Jong Ambon, Sulawesi, Betawi, semuanya harus bersatu untuk negeri ini. Saya selaku Ketua PPPI mengucapkan terima kasih bagi kalian yang menyempatkan waktu kalian pada tanggal 27 Oktober tahun 1928 ini. Sekian sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan Muhammad Yamin untuk melanjutkan sambutan ini. Pemuda-pemudi dari Sumatera, saya setuju dengan persetujuan kita kali ini. Kita harus melawan penjajah apapun alasannya. Dan selanjutnya kita saksikan dari pemuda Ambon. Beta, wakil pemuda Ambon, tidak tentu tertinggal untuk persatuan ini. Untuk selanjutnya dari pemudi Sekar Rukun. Kami dari perwakilan Sekar Rukun setuju saja. Kami dari Jong Sulawesi sangat setuju. Ya, kami dari perwakilan Jong Batak setuju. Kalian semua telah sepakat. Kalian semua mendengar pemuda-pemudi dari barat hingga timur. Kalian sudah mendengar langsung para pemuda-pemudi untuk menyatakan persatuan. Karena kita harus bersatu, apapun itu caranya. Kita harus bersatu untuk melawan penjajah. Kita telah tercuri jati diri kita. Semuanya terjajah, semuanya diambil. Mereka adalah maling yang berkeliaran. Kita sebagai pemuda negeri ini, semuanya harus bersatu untuk negeri ini. Saya akhiri sesi rapat untuk hari ini. Dia memperlihatkan kesamaan-kesamaan dalam bahasa, kemauan, nasib, faktor dan yang mempersatukan bangsa Indonesia, yakni sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Selama pidato terakhir Sugondo Joyo Puspito, diam-diam ternyata Muhammad Yamin sedang menyusun kerangka pidato yang nantinya akan dikenal dengan pidato Sumpah Pemuda. Dan sebelum pembacaan dari pidato Muhammad Yamin yang kemudian dikenal dengan nama Sumpah Pemuda, sebelum dibacakan itu diperdengarkan lagu Indonesia Raya ciptaan Wagarudol Supratman walaupun tanpa syair.
Baiklah, untuk keputusan Kongres untuk kali ini, berdasarkan pendapat kalian, pemuda keputusan Kongres Pemuda Indonesia, Kerapatan Indonesia, di Indonesia berdasarkan Jong Java, Jong Sumatera, pemuda kaum Betawi, serta pemuda-pemudi dari Ambon. Tidak lupa kita membuka rapat tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di negeri Jakarta. Sesudah mendengar isi pidato dan pemahaman ini, rapat mengambil keputusan. Pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Setelah mendengar pesan ini, kerapatan menggerakkan keyakinan asap wajib dipakai oleh segala perkumpulan bangsa Indonesia. Dengan begini, kalian harus tunduk dengan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia yang baku. Bahasa percampuran Melayu dan bahasa kita menjelaskan keyakinan persatuan Indonesia. Diperkenankan dengan memperhatikan jasa persatuan, kemajuan sejarah hukum, adat dan kepandaian, dan mengeluarkan pendapat supaya keputusan ini dapat disiarkan dalam segala surat kabar atau dibacakan di seluruh Indonesia, di seluruh rapat perkumpulan. Maka dengan ini menyatakan 28 Oktober 1928 sebagai Hari Sumpah Pemuda Indonesia. Kita yakin kita akan merdeka. Merdeka! 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 Dengan ini saya tutup. Saya ingin kalian mengucapkan Sumpah Pemuda yang telah diucapkan tadi. Ikuti setelah saya. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra-putri Indonesia mengaku. Kami putra-putri Indonesia mengaku Bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku. Kami putra-putri Indonesia mengaku Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku. Kami putra-putri Indonesia mengaku Berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Kalian telah mengucapkan janji. Dengan ini semua para pemuda harus bersatu. Saya akhiri kongres ini yang telah menghasilkan suatu keputusan yang akan menjadi landasan untuk kita pemuda-pemudi untuk bersatu. Sebelum diakhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Merdeka! 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 Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 merupakan salah satu puncak pergerakan nasional. Untuk mengenang peristiwa itu, setiap tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda.